Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kita boleh memasuki di hari Minggu yang pertama di tahun 2021. Semuanya karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan dengan tema Tuhan akan memulihkan umatnya. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami yang boleh membawa kami memasuki tahun 2021 dan hari ini adalah minggu yang pertama bagi kami untuk beribadah kepadamu. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah Tuhan, dan firman Tuhan boleh menjadi remah di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini dari Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa, kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak darah akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semua orang yang ada di dalam dunia ini mendambakan pemulihan demi pemulihan terjadi di dalam kehidupannya. Secara khusus di dalam situasi seperti sekarang ini. Sehebat apapun manusia, pasti ada satu saat tertentu di dalam kehidupannya ia akan merasa terpuruk. Bukan hanya dari segi materi, tetapi juga bisa dari segi psikis, batin, atau perasaannya. Ketika firman Tuhan ini diberitakan oleh Nabi Yeremia, bangsa Israel sedang berada dalam pembuangan yang diizinkan Allah terjadi bagi mereka di Asyur. Senikmat-nikmatnya hidup namanya ada di dalam pembuangan pasti tidaklah menyenangkan. Berikut ini saya akan menceritakan sebuah ilustrasi kepada kita sekalian. Ada seorang ibu yang kaya raya sedang sakit yang cukup serius dan dapat mendatangkan kematian kepadanya. Karena uangnya yang banyak, ia ditempatkan di sebuah rumah sakit yang bagus, di sebuah kamar yang mewah, sambil ia menunggu hasil laboratorium yang akan dipakai untuk menegakkan diagnosa penyakitnya. Meskipun dikelilingi oleh kemewahan dan semua fasilitas yang ada, namun ia tetap merasakan kecemasan yang sangat karena ia terganggu oleh diagnosa penyakitnya. Ia tidak dapat menikmati semua yang ia miliki. Ia tetap gelisah menunggu hasil laboratorium.
Selang beberapa saat, hasil laboratorium pun keluar. Dokter menyatakan bahwa sakitnya cukup parah. Namun dokter memberitakan kabar baik bahwa masalah karena penyakitnya akan dapat segera diatasi, bahkan dapat diatasi dengan tuntas melalui suatu operasi. Tanpa berpikir panjang, maka si ibu tersebut segera meminta dokter untuk melaksanakan tindakan operasi supaya ia bisa terlepas dari penyakitnya dan dapat pulih seperti sedia kala. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika ada sesuatu yang mengancam nyawa seseorang, maka ia pasti akan merelakan hartanya agar ia bisa pulih seperti sedia kala. Namun bagaimana jika hartanya yang banyak tidak bisa membayar untuk pemulihannya? Apalagi upaya yang dapat dilakukannya? Tentunya ibu ini bersyukur, bukan karena uangnya yang banyak ia dapat membayar untuk menyelamatkan nyawanya, tetapi tentunya ia bersyukur karena masih ada jalan keluar baginya untuk mendapatkan pemulihan. Bapak Ibu Saudari kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika bangsa Israel berada di dalam pembuangan, tidak ada yang dapat mereka lakukan, tidak ada yang dapat mereka andalkan untuk membebaskan mereka selain daripada berharap pada pertolongan Allah. Bangsa Asyur terlalu kuat bagi mereka dan mustahil bagi mereka untuk dapat kembali ke tanah air mereka tanpa campur tangan Tuhan. Meskipun mereka dalam pembuangan, namun kasih Tuhan sungguh tetap mereka rasakan. Tuhan menaruh hamba-hambanya, para imam dan para nabi, yang terus mendampingi, berbicara, dan menyampaikan firman Tuhan untuk menguatkan mereka dalam situasi yang sulit yang mereka hadapi. Salah satunya melalui Nabi Yeremia. Salah satu tujuan pembuangan bangsa Israel ke Asyur adalah untuk memulihkan keadaan mereka sehingga mereka memiliki hati sebagai umat Allah. Mereka memiliki ketulusan dalam mengiring Tuhan. Sebelum genap waktu pemulihan Allah bagi mereka, maka mereka pun belum dapat kembali ke tanah air mereka. Melalui firman Tuhan yang kita baca kali ini, Allah memberikan nubuatan tentang pembebasan yang akan Allah lakukan bagi mereka, sehingga itu menjadi kekuatan, menjadi penghiburan serta pengharapan bagi mereka. Mari kita lihat 3 hal tentang jaminan pemulihan yang dijanjikan Allah bagi bangsa Israel. Hal yang pertama adalah janji keselamatan dari Tuhan bagi umatnya. Kita bisa lihat di ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa, kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara, dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung, sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, firman tentang janji keselamatan dari Tuhan pertama-tama diberitakan kepada umatnya. Allah berfirman kepada bangsa Israel bahwa mereka hendaknya bersukacita dan bersukaria. Frasa Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel di ayat yang ke-7, merupakan suatu penegasan bahwa meskipun mereka masih berada di dalam pembuangan, namun ketika firman Tuhan itu diberitakan, maka Allah telah mengerjakan keselamatan kepada mereka. Keselamatan mereka sudah sedang berada di dalam proses Allah. Karena itu mereka hendaknya mulai bersukacita dan bersukaria akan berita pengharapan yang daripada Tuhan tersebut. Di ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9 merupakan gambaran detail yang diberikan Allah sebagai Bapa mereka, bagaimana tindakan praktis Allah di dalam menyelamatkan umatnya, sehingga bangsa Israel sungguh-sungguh mempersiapkan diri dalam menyambut penyelamatan yang dari Allah, dengan senantiasa menjaga kekudusan hidupnya sebagaimana seorang beriman di hadapan Allah.
Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dengan kita orang percaya saat ini. Tuhan telah mengerjakan keselamatan bagi kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sudah memberikan gambaran keselamatan bagi kita melalui Injil Kristus. Tuhan mau agar kita tetap hidup di dalam keselamatan yang sudah dikerjakannya, serta senantiasa menjaga kekudusan hidup yang memuliakan Tuhan. Hiduplah sebagai umat Tuhan dengan sikap yang benar dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kita, anak-anaknya. Hal yang kedua adalah janji keselamatan dari Tuhan diberitakan kepada bangsa sekitarnya. Ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan. Karena gandum, anggur, dan minyak. Karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Bapak Ibu Saudara, pemulihan Allah bagi umatnya tidak hanya diberitakan di tengah umat, tetapi karya Allah melalui bangsa Israel bertujuan agar diketahui atau disaksikan oleh bangsa-bangsa lain yang ada di sekitarnya, sehingga mereka pun dapat mengenal Allah yang Maha Kuasa. Allah mau supaya bangsa-bangsa lain juga melihat kesaksian bangsa Israel. Mereka percaya dan mengalami keselamatan. Itulah tujuan Allah memakai bangsa Israel sebagai alatnya untuk membawa sebanyak mungkin bangsa untuk mengenal, percaya, serta memuliakan Allah. Bangsa-bangsa lain akan menyaksikan bagaimana bangsa Israel mengalami sukacita pemulihan yang luar biasa, karena bukan dengan kekuatan mereka diselamatkan, tetapi dengan kekuatan yang daripada Tuhan semata. Tuhan berjanji bahwa ketika bangsa Israel dengan rela menerima disiplin dari Tuhan, mereka mau berubah dari tingkah langkahnya yang mendukakan hati Tuhan, serta hidup memuliakan Tuhan, maka mereka akan mengalami kelimpahan di dalam Tuhan dan tidak akan kembali hidup merana. Firman Tuhan ini juga berlaku bagi kita sekalian. Kita yang hidupnya sudah mengalami proses pemulihan Tuhan. Kita semua yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, dipanggil juga olehnya untuk memberitakan serta menjadi kesaksian akan keselamatan yang sudah kita terima daripadanya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga mereka dapat menyaksikan karya Allah yang Maha Kuasa melalui kehidupan kita, bagaimana sikap hidup dan iman dari orang-orang yang sudah menerima keselamatan yang daripada Tuhan itu, memuliakan nama Tuhan. Tuhan juga berjanji kepada kita bahwa ketika kita umatnya dengan rela menerima disiplin dari Tuhan, mau berubah dari tingkah langkah kita yang mendukakan hati Tuhan, serta hidup memuliakan Tuhan, maka kita akan mengalami kelimpahan di dalam Tuhan dan tidak akan kembali hidup merana, sama seperti ketika kita masih hidup di dalam kehendak kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, hal yang ketiga adalah ada sukacita sejati serta kepuasan jiwa. Dari ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14 firman Tuhan berkata, pada waktu itu anak-anak darah akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tanda dari orang yang mengalami pemulihan daripada Tuhan adalah hatinya melimpah dengan sukacita dan mengalami kepuasan batin. Di dalam bacaan kita dikatakan bahwa hal ini akan dinikmati oleh segala usia, semua golongan, dan di dalam semua kondisi, tidak dibatasi oleh apapun juga. Kedukacitaan serta perkabungan karena pembuangan akan berganti dengan sukacita.
Bahkan dikatakan para hamba Tuhan juga akan bersuka cita. Artinya bahwa ibadah mereka juga akan dipulihkan. Mereka tidak akan disisihkan lagi karena status mereka yang dibuang, tetapi mereka menjadi yang dikasihi, diperhatikan, bahkan dipuaskan oleh Tuhan. Tuhan tidak sekedar hanya melepaskan mereka dari pembuangan, tetapi Tuhan juga berjanji akan memulihkan kehidupan yang ada di depan mereka. Tuhan akan memegang masa depan mereka, serta memberikan mereka jaminan kepuasan di dalam Dia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan ini juga tentunya relevan bagi kita. Mungkin kita masih berada di dalam berbagai situasi sulit karena pandemi COVID-19 ini. Namun melalui firman Tuhan ini tentunya Tuhan juga berjanji bahwa Dia akan memegang masa depan kita. Ia yang akan berjalan bersama dengan kita. Dia yang akan senantiasa menjamin kehidupan kita. Bukan hanya melepaskan kita dari tekanan kondisi yang ada saat ini, tetapi juga berjanji akan menjamin dengan kesukacitaan dan kepuasan di dalam kehidupan kita ketika kita mengiring Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, bersukacitalah di dalam pengharapan kita. Katakanlah bahwa Tuhan sudah melepaskan aku serta senantiasa menjamin hidupku. Aku akan bersukacita dan senantiasa mengalami kepuasan, bahkan kemenangan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya boleh hidup di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita naikkan doa syafaat kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang senantiasa menguatkan, menghibur, serta memberikan pengharapan kepada kami. Terima kasih untuk pemulihan yang Tuhan kerjakan melalui karya Kristus di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh hidup sebagai anak-anak yang senantiasa dikasihi. Terima kasih untuk jaminan penyertaan-Mu, sukacita dan kepuasan akan menjadi bagian hidup kami di dalam Engkau Tuhan, ketika kami mengiring Engkau. Berkati kami terus Tuhan, berkati keluarga kami, berkati kesehatan kami, berkati pekerjaan kami. Kiranya kami boleh senantiasa menikmati kelimpahan anugerah daripada-Mu Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami. Kiranya perlindungan Tuhan nyata bagi bangsa kami, khususnya dalam masa pandemik ini. Berkati pemerintah kami dalam mengambil berbagai keputusan, serta menetapkan berbagai kebijakan. Kiranya semuanya hanya untuk kesejahteraan bangsa kami Tuhan. Berkati gereja kami Tuhan. Kiranya pelayanan kami sungguh boleh memberikan inspirasi, serta menjadi wadah pertumbuhan rohani bagi kami semua. Inilah doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.